oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam bab tersebut. Kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu bab 24. Judulnya adalah cara makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini sudah pernah sedikit disinggung pada bab sebelumnya, tapi tidak ada masalah, kita mengulang-ulang sedikit. Ya, mungkin ada di sini hadis-hadis yang tidak disebutkan pada bab yang lain, pada bab sebelumnya. Jadi bab ini menjelaskan bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, bagaimana Nabi duduk ketika Rasulullah akan makan, dan adab-adab lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut. Hadis 137 diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanadnya dari Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik. Ya. Ini sahabat Nabi yang pernah diboikot oleh Rasulullah dulu, pernah diboikot ya, dalam waktu yang lama karena tidak ikut dalam perang Tabuk. Kita masih ingat kisahnya ya. Ka'ab bin Malik, dia bercerita, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjilati jari-jarinya, maksudnya setelah makan, menjilati jari-jarinya setelah makan 3 kali. 3 kali jilatan. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa, maksud Abu Isa ni Tirmizi itu sendiri. Imam At-Tirmidzi dipanggil dengan Abu Isa. Tentu yang berkata ini muridnya. Karena kitab ini punya Imam Tirmidzi. Yang menulis naskah dari Imam Tirmidzi yang muridnya. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa, wa rawa ghairu Muhammad bin Bashar hadzal hadis. Selain Muhammad bin Bashar, ada yang meriwayatkan hadis ini tapi dengan redaksi yang berbeda, mirip tapi berbeda. Redaksinya bagaimana? Qala yal'aqu asabi'ahu tsalas. Nabi menjilati ketiga-tiga jarinya. Jadi bukan menjilati jari 3 kali, tapi menjilati 3 jari. Nah, jadi ada sedikit perbedaan redaksi. Kalau riwayat yang pertama disebut Nabi menjilati jari-jarinya itu, maksud jari-jarinya itu jelas, karena dulu makannya bukan makan nasi ya orang Arab, roti kurma. Jadi mereka makannya dengan 3 jari, jari ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Begini. Riwayat pertama mengatakan Nabi menjilatinya 3 kali, 3 kali dijilat. Ternyata riwayat yang benar, menurut para ulama hadis, riwayat yang benar itu bukan menjilati 3 kali, tapi menjilat 3 jari. 3 jari maksudnya ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Inilah riwayat yang sahih, riwayat yang mahfuz. Sedangkan yang satu lagi, yang pertama tadi itu syaz. Syaz itu artinya dia menyalahi riwayat yang lebih kuat. Jadi kalau ada 2 riwayat yang sama-sama memenuhi kriteria perawinya bagus-bagus, tapi ada satu riwayat menyalahi riwayat yang lebih kuat, maka riwayat yang lebih kuat itu yang kita ambil, yang kita amalkan. Itu namanya mahfuz. Sedangkan riwayat yang nilainya lebih rendah tadi, itu disebut dengan syadz. Jadi kalau syadz itu berarti kita tidak ambil yang syadz, kita ambil yang mahfuz. Jadi istilah syadz dan mahfuz itu muncul ketika ada pertentangan 2 riwayat. Satu versi mengatakan jilat 3 kali, satu versi mengatakan jilat 3 jari, bukan 3 kali. Jilatnya terserah. Boleh sekali, yang penting sudah bersih, sudah sekali cukup. Tapi yang dijilat itu 3 jari. Yang mahfuz, riwayat yang kita ambil, yang kita terima, yang sudah direkomendasikan oleh para ulama hadis sebagai riwayat yang benar adalah riwayat yang mengatakan Nabi menjilati 3 jari-jarinya itu. Ya. Bukan 3 kali. Jadi hadis ini menjelaskan setidaknya ada 2 adab di antara adab-adab makan. Pertama, makan dengan 3 jari. Ya. Ketiga jari ini memang tidak disebut dalam hadis, tapi sudah maklum. Sudah maklum. Ya.
Dan ini dapat dipahami dengan mudah kata para ulama, yaitu ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Karena tabiat makan orang Arab kita sudah tahu masa itu, mereka tentu menggunakan 3 jari itu. Ini adalah salah satu adab makan yang disunnahkan. Sebagian ulama menjelaskan bahwa makan dengan 3 jari adalah untuk makanan-makanan tertentu yang bisa dipegang dengan 3 jari. Jadi kita memahami dalil-dalil syariat ini tidak kaku juga. Ya. Jadi makan dengan tangan itu sudah satu sunnah itu yang kita amalkan. Persoalannya berapa jari yang perlu kita gunakan? Tergantung makanannya. Kalau yang kita makan nasi goreng, nasi kebuli dan sebagainya, nah, mungkin kalau 3 jari agak susah. Gunakan jari sebanyak-banyaknya, maksudnya secukupnya lah. Yang penting makanan itu bisa sampai dengan mudah ke mulut. Ya, tidak perlu menggunakan 3 jari. Jadi disesuaikan dengan kondisi. Lihat kondisinya. Jadi kalau makan kurma, pas buka puasa ada kurma, ada kue yang bisa dipegang dengan 3 jari, lakukan itu. Ya, ada pahala sunnahnya mengikuti atau mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kebaikan di situ. Ya, ini juga salah satu cara mungkin kita mahabbah kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengikutinya. Tapi ketika kita makan kanji, nggak mungkin dengan 3 jari. Sendok ya, kanji itu. Nah, mungkin pegang sendoknya 3 jari kalau memang bisa ya silakan. Yang sesuaikan dengan jenis makanannya. Jadi dibedakan antara makanan yang mutamasik, makanan yang bisa dipegang dengan 3 jari, atau makanan yang menyebar seperti beras, seperti nasi dan sebagainya. Boleh menggunakan 4 jari atau 5 jari. Kemudian yang kedua, sunnah yang kedua adalah menjilati jari-jari tersebut yang digunakan untuk makan tadi. Dalam konteks hadis ini, 3 jari yang digunakan untuk makan tadi dijilati setelah makan. Bukan tengah-tengah makan. Bukan ketika sedang makan dijilati, setelah makan. Kenapa? Karena para ulama mengatakan kalau dilakukan ketika makan, khawatir nanti membuat orang yang makan bersama kita itu merasa tidak nyaman. Apalagi kultur di Arab itu makannya kan satu talam ya. Ketika sedang makan kita si jilat-jilat itu, nah jadi memberikan kesan yang kurang nyaman. Jadi kapan juga sudah selesai baru dijilati jari-jari tersebut untuk mencari berkahnya. Ya, ini juga berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim. Jadi hadis yang disebut tadi ada dalam Sahih Muslim, yang sahih tadi itu ada dalam Sahih Muslim. Kemudian diperkuat dengan hadis lain dalam Sahih Muslim juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu tsalath. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila makan makanan, beliau menjilati ketiga jarinya. Qala, Anas berkata, wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adha wal yakulha. Dan apabila jatuh satu suapan dari makanan kalian, ada bagian dari makanan kita yang jatuh, maka pindahkanlah kotoran yang menempel pada makanan tadi, kemudian makanlah sisanya itu. Jadi yang terkena kotoran, ya kotorannya dihilangkan, kemudian makanan itu dimakan. Wala yada'ha lisyaitan, dan dia jangan membiarkan makanan itu disantap oleh syaitan. Jadi memang ini permusuhan kita dengan syaitan ini, sampai dalam hal makanan pun kita tidak akan biarkan dia menikmati makanan kita. Karena memang syaitan ini sudah memproklamirkan dirinya sebagai musuh yang nyata, maka jangan berikan sedikit pun kesempatan syaitan menikmati apa yang kita nikmati. Ini bentuk permusuhan kita dengan syaitan itu. Wa amarana an naslutal qas'ah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kami untuk mengelap piring dengan tangan kanan setelah makan. Jadi piring itu kan ada sisa-sisa makanannya, itu dibersihkan sisa-sisanya itu, kalau bisa dimakan lagi. Atau ada mungkin sisa makanannya bercampur dengan kuah-kuahnya diminum lagi.
Qala fa innakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Karena kalian tidak mengetahui di bagian manakah keberkahan makanan itu berada. Nah, ini juga di antara hadis yang mendukung hadis pertama tadi. Diperkuat lagi dengan hadis Muslim dalam riwayat yang lain, idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Apabila kalian makan, maka janganlah dia mengusap tangannya atau mencuci tangannya, membersihkan tangannya sampai dia menjilati tangan tersebut atau dijilatkan kepada orang lain. Nah, itu ada juga. Yal'aqa itu berarti dia menjilat sendiri. Yul'iqa dia jilatkan kepada orang lain, kepada orang yang sanggup menjilat tangan kita. Siapa? Kata Imam Nawawi, ka zaujah, seperti zaujah, istri. Kan biasa makan sama istri. Suap menyuap itu biasa itu. Biasa Pak ya? Masih sampai sekarang? Lagi. Zaujah, walad, anak atau cucu kita makan, kita sulang dia. Itu boleh, misalnya kita hendak jilat tangan kita jilati sama dia. Yang penting tangannya bersih. Khadim, atau kata Imam Nawawi pembantu atau budak. Pembantu atau budak. Dalam konteks ini budak yang bersama kita. Itu. Atau tilmi, seorang guru, mungkin muridnya mau menjilati tangan gurunya, silakan kata Imam Nawawi, boleh, tidak apa-apa. Guru makan dengan muridnya biar saya jilat tangan guru, silakan, tidak ada masalah. Jadi ini bukan satu perbuatan yang mengada-ngada atau apa, boleh. Imam Nawawi bilang silakan. Yang penting dia tidak jijik, dia bersedia menjilati tangan gurunya, silakan. Atau kata Imam Nawawi, dijilatkan kepada binatang, ada kambing, jilatkan. Yang penting jangan dibiarkan. Itu penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kembali kepada hadis Anas tadi, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, karena kalian tidak tahu di bagian mana keberkahan makanan kalian itu berada. Jadi bisa saja, ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, boleh jadi keberkahan itu ada pada makanan yang sudah kita makan, yang sudah masuk ke dalam perut ini. Boleh jadi keberkahannya itu ada pada makanan yang menempel di jari-jari, kata Imam Nawawi. Boleh jadi keberkahannya itu ada pada makanan yang tersisa di piring. Sisa-sisa makanan itu di piring. Yang bisa dimakan tapi. Ya kalau tulang itu ya jangan dimakan. Yang bisa dimakan. Atau makanan itu berkahnya ada pada makanan yang jatuh. Oleh karenanya kata Imam Nawawi, hendaklah dia menjaga semua makanan itu agar mendapatkan keberkahan daripadanya. Ini dia nasihat Al-Imam Nawawi ketika beliau menjelaskan hadis tersebut. Maksud berkah di sini kata para ulama, berkah itu maksudnya boleh jadi dengan kita makan itu gizi-gizi terpenuhi. Yang kurang-kurang Allah sempurnakan sehingga badan kita sehat, tercukupi gizinya. Boleh jadi keberkahan itu kita terselamatkan dari efek buruk makanan. Terselamatkan dari mara bahaya, dari sesuatu yang berbahaya pada tubuh kita. Dan boleh jadi maksud keberkahan itu, dan ini tentu yang paling utama, dengan kita makan tadi, menghasilkan energi dan kekuatan itu bisa membantu kita melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikatakan makanan berkah itu adalah makanan yang membuat kita sehat, kemudian yang membuat kita kuat dan sanggup melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau habis kita makan semakin malas kita, semakin pasif kita menjadi seorang muslim yang tidak produktif, semakin tidak disiplin, semakin mengantuk dan sebagainya. Nah, ini berarti ada sesuatu yang bermasalah dengan makanan itu atau dengan adab-adab makan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini yang mensyarah hadis ini juga mengatakan sangat disayangkan orang zaman sekarang, dia bilang kadang-kadang meja makannya bersih sekali, steril sekali, meja makannya baru. Tapi ketika ada makanan yang jatuh, dia biarkan begitu saja untuk syaitan, dia tidak mengambilnya. Padahal Nabi SAW bersabda, jika makanan tersebut jatuh, maka hendaklah dia membersihkan debu atau kotoran yang menempel pada makanan tersebut, atau yang tidak bisa dibersihkan berarti bagian itu saja yang dibuang.
maka sisanya dia makan. Jangan dibiarkan begitu saja. Bahkan kata Imam Nawawi, kalau seandainya makanan itu jatuh kepada najis dan kita tidak bisa lagi memakannya, jangan dibuang begitu saja, diberi kepada yang lain, apa kepada binatang atau apa. Yang jelas jangan dibuang-buang makanan tersebut. Digunakan untuk satu keperluan, apakah untuk kita atau untuk binatang peliharaan. Jadi inilah di antara adab-adab makan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sendiri mempraktekkannya. Dan beliau adalah manusia terbaik, manusia yang paling mulia. Cuma mungkin kita yang hidup pada zaman ini cobaannya berat. Apalagi orang-orang yang hidup dalam sebuah komunitas yang punya gaya, style kehidupan yang mungkin agak merasa aneh dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, mungkin dalam sebuah jamuan itu, dalam sebuah pesta atau apa, kalau kita melakukan hal-hal yang seperti dijelaskan tadi, mungkin kita akan menjadi buah bibir orang. Orang akan tengok, ini apa-apaan ini. Karena aneh orang, karena mungkin mereka belum tahu atau belum belajar adab-adab ini. Nah, lagi pula ada image-image di masyarakat, anggapan-anggapan yang berbeda dengan sunnah-sunnah yang seperti ini. Pamannya anggapan di tempat kita itu kalau makan jangan habis-habis sekali, kan ada itu. Ada sisa-sisa sikit, jangan nampak kali rakus, congok dan sebagainya. Sampai masalah sendok pun kadang diatur. Tak boleh sendok itu menganga ke atas, tutup. Itu kan ada etiket makan. Mungkin etiket makan itu yang mungkin diyakini oleh orang-orang sekarang. Ada sebahagian yang tidak cocok dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaiknya kita kembalilah kepada asal ini, pada apa yang diajarkan, karena di situ tentunya ada kebaikan, ada barakah. Apapun kebaikan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, di situ ada kebaikannya. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita pada kesempatan yang mulia ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.